Oke, selamat malam teman-teman. Kita mulai dulu dengan doa, kemudian baca firman, dan nanti akan saling sharing ya. Kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Thomas Aquinas sebelum belajar. Ya pencipta yang tak terperikan, dari harta kebijaksanaanmu, engkau menunjuk 3 hierarki malaikat, menempatkan mereka di atas surga yang tertinggi dalam rancangan yang menakjubkan, dan menyebarkan dengan indah bagian-bagian yang berbeda dari alam semesta. Aku berkata, Dikau yang sungguh adalah sumber terang dan kebijaksanaan, berkenanlah untuk menuangkan di atas akal budiku sinarmu yang cemerlang, dan hapuskanlah dariku kegelapan ganda di mana aku dilahirkan, yakni dosa dan kebodohan. Dikau yang membuat fasih lidah bayi-bayi, didiklah lidahku, dan tuangkanlah rahmat kebaikanmu di atas bibirku. Anugerahkanlah kepadaku pengertian yang tajam, kapasitas untuk mengingat, metode dalam kemudahan dalam belajar, penafsiran yang mendalam dan kefasihan dalam berbicara. Instruksikanlah permulaannya, arahkanlah prosesnya, dan selesaikanlah akhirnya. Dikau yang sungguh Allah dan sungguh manusia, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, doakanlah kami. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan bacaan. Kita awali dengan Katekismus Gereja Katolik nomor 80 sampai 82. Hubungan antara tradisi dan kitab suci. Satu sumber yang sama. Tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali dan terpadu, sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama, dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Kedua-duanya menghadirkan dan mendayagunakan misteri Kristus dalam gereja, yang menjanjikan akan tinggal bersama orang-orangnya sampai akhir zaman. Dua cara yang berbeda dalam mengalihkannya. Kitab suci adalah pembicaraan Allah sejauh itu termaktub dengan ilham roh ilahi. Oleh tradisi suci sabda Allah yang oleh Kristus Tuhan dan Roh Kudus dipercayakan kepada para rasul. Disalurkan seutuhnya kepada para pengganti mereka, supaya mereka ini dalam terang roh kebenaran dengan pewartaan mereka memelihara, menjelaskan dan menyebarkannya dengan setia. Dengan demikian, maka gereja yang dipercayakan untuk meneruskan dan menjelaskan wahyu, menimba kepastiannya tentang segala sesuatu yang diwahyukan, bukan hanya melalui kitab suci. Maka dari itu keduanya, baik tradisi maupun kitab suci, harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Kita akan mulai bacaan dari Keluaran 15 ayat 22 sampai Keluaran 16 ayat 36. Bangsa Israel di Mara dan di Elim, dan Mana dan juga Sabat. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau.
Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut kehukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukankah kepada sungut-sungutmu itu, bukankah kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan? Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, seperti sesuatu yang bersisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada juga yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya,
tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Oh, itu sudah selesai ya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Ini peta perjalanan bangsa Israel kira-kira dari Goshen, kemudian mereka sampai di wilderness tuh gurun ya, gurun Sin. Kemudian mereka akan turun, nanti akan naik ke Amalek, kemudian ke Moab dan seterusnya. Tapi ada rute yang lebih bagus lagi. Nah, ini sesuai dengan kitab dari Keluaran bab 12 sampai malam hari ini kita sudah akan membahas Keluaran 16. Mereka awalnya di Ramses, kemudian mereka berangkat dari Ramses itu ke Sukot, kemudian ke Pihahirot. Setelah itu mereka menyeberang laut, dan kemudian sekarang sampai di Marah dan Elim. Kemudian sampai pada gurun Sin juga. Itu di Keluaran 16 ayat 1. Nah, tentu ini perjalanan bangsa Israel masih panjang. Kalau dilihat di sini ada 17 titik ya. Ada Moab dan masuk ke Yeriko dan lain sebagainya. Nah, itu bacaan pada malam hari ini, perikop yang akan kita renungkan bersama. Nah, sebelum itu apakah ada sharing, kesaksian, ataupun pertanyaan? Apa yang bisa kita pelajari dari sikap bangsa Israel? Apa yang dapat kita pelajari dari sikap Musa? Apa juga yang dapat kita pelajari dari sikap Tuhan? Boleh juga sharingan yang lainnya, atau mau memberikan kesaksian sendiri, atau mau bertanya pun juga tidak apa-apa. Nah, silakan teman-teman. Atau mungkin karena jumlahnya ini kan cukup privat ya, jumlahnya hanya sedikit orang, pertanyaannya bisa luas ya. Mungkin ada pertanyaan iman yang tidak berada dalam perikop malam hari ini tapi masih penasaran dan mau ditanyakan, bisa juga, silakan ya. Iya, lumayan putus Mas, tapi masih bisa terdengar ya. Masih silakan. Saya mau tanggapin aja apa yang bisa kita pelajari dari sikap bangsa Israel. Seperti yang kita tahu di bacaan malam ini suatu kisah di mana kita percaya ya, di pengkhotbah bilang tidak ada yang beda di muka bumi ini. Dari masa ke masa tetap sama, tidak ada perubahan ya. Jadi untuk di masa era ini juga nggak ada berubah, cuman yang berubah cuman packaging aja ya, isi tetap sama. Dan apa yang saya lihat di bangsa Israel ini keluar, kita kan tahu bahwa kenapa Tuhan nggak bawa langsung mereka
menuju ke lewat jalan Filistin, bangsa Filistin yang ternyata lebih dekat. Karena kita tahu di situ bangsa Israel itu belum siap untuk berperang. Itu juga kita ya, di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang sudah-sudah dan yang akan datang tetap sama fenomenanya. Pada dasarnya kita tuh belum siap untuk berperang melawan ya jasmani kita, melawan keegoan kita, melawan yang kita, aku itu belum siap. Dan juga di sini bahwa fenomena di mana mereka ini bangsa yang diberikan janji. Kalau kita lihat kan Tuhan menjanjikan kepada bangsa ini adalah bangsa yang bangsa pilihan. Apa yang terjadi juga bahwa kita banyak daripada kita pada umumnya menerima janji-janji, tapi kita belum siap ditegur. Mereka belum siap untuk menjalankan hukum apa yang Tuhan sudah tetapkan pada bacaan malam ini. Mereka hanya mau menagih janji Tuhan. Mana katanya kita keluar dari Mesir yang kita makan enak, tiba-tiba maaf, mereka ngumel ke Musa, mereka bilang komplain, lebih baik saya tinggal di Mesir, ya kan? Kenapa kamu mau bikin saya mati di tempat ini? Gitu. Jadi mereka hanya apa yang ada di lintasan bangsa Israel itu, lintas pikiran mereka bangsa Israel, bahwa mereka mau mengklaim janji Tuhan, tapi mereka belum siap atau belum menjalankan hukum apa yang Tuhan berikan dan belum siap untuk ditegur Tuhan. Begitu juga dengan kita kehidupan sekarang, kita hanya mau klaim janji-janji Tuhan. Tuhan, katanya engkau sungguh baik. Ya benar, Tuhan baik. Tapi siap nggak kita untuk menjalani atau menerima teguran Tuhan? Siap nggak kita untuk terima didikan Tuhan? Karena ini adalah kita lihat di mana perikop malam ini adalah Tuhan mendidik mereka juga. Tuhan mau tegur mereka juga dan Tuhan memberikan hukumnya gitu. Dan air juga menggambarkan kita setelah dibaptis kita keluar dari masa itu adalah di mana kita harus menjalani the real life atau kehidupan sebenarnya kita. Dan kita siap gak untuk masuk yang namanya padang gurun? Karena fenomena di sini padang gurun dulu baru padang rumput. Nah, kita ini belum tentu siap menjalani yang namanya padang gurun. Kita maunya padang rumput. Itu suatu hal yang di pikiran kita manusia. Tapi kembali lagi, pola pikir mindset Tuhan adalah beda dengan pola pikir kita. Yang maunya kita masuk ke padang rumput, tapi Tuhan harus gembleng kita, didik kita. Padang gurun lah ini yang namanya didikan Tuhan, nasihat Tuhan, teguran Tuhan, ada di situ semua. Dan barulah nanti kita menikmati yang namanya padang rumput. Jangan sampai kita kebalik padang rumput dulu, akhirnya nggak karuan, jadi balik. Jadi endingnya adalah padang gurun. Itu aja yang saya tangkap dari perikop malam ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gento. Tadi Sorry, suaraku kedengeran nggak? dengar. Aku nggak bisa dengar apa-apa dari Tes. Enggak. Beliau nggak bisa dengar. Tes. Kedengeran. Mas Gento ya, saya dengar Mas Gento. Memang dari akunya nggak bisa dengar. Tes. Beliau nggak bisa. Oh, ya. Nggak bisa. Aku bisa dengar kamu. Oke. Ya, tadi terima kasih Mas Gento yang sudah memberikan pandangannya. Ya benar ya, jadi apa yang dibilang Mas Gento, bahwa setiap yang pernah disampaikan bahwa setiap kemenangan itu tidak ada yang bisa diraih tanpa peperangan, tanpa perjuangan. Pasti semua kemenangan itu pasti diraih dengan
perjuangan dan dengan peperangan. Nah, satu fakta yang harus dihadapi oleh bangsa Israel bahwa sebelum dia masuk ke tanah Kanaan, sebelum dia menikmati padang rumput tadi Mas Ginto bilang ya, sebelum mereka menikmati padang rumput, mereka harus berperang, itu faktanya. Fakta yang harus mereka hadapi, karena di tanah Kanaan itu masih banyak bangsa-bangsa asli, bangsa-bangsa setempat, bangsa Filistin dan sebagainya macamnya. Maka mereka harus berperang. Sedangkan budak ini nggak bisa berperang. Budak yang baru keluar dari Mesir itu nggak bisa berperang. Mereka hanya bisa melakukan pekerjaan yang repetitif, pekerjaan yang berulang, gitu ya, pekerjaan yang sudah diinstruksikan, gitu. Dan mentalitas mereka hanya menerima apa yang memang sudah dijatahkan. Nah, itu kan budak kan begitu. Setelah mereka melakukan pekerjaan yang berulang itu, mereka pulang, mereka mendapat jatah mereka. Dan itu terus berulang. Pekerjaan mereka, jatah mereka terus berulang. Maka mereka nggak punya kemampuan untuk berperang. Mereka nggak punya kemampuan untuk berinisiatif, untuk lebih maju, untuk berjuang. Ini ya yang akhirnya Tuhan mau didik dalam padang gurun. Dan di padang gurun itu sebenarnya akan lebih jelas nanti kita baca di kitab Bilangan ya. Karena kitab Bilangan itu judul aslinya sebenarnya bukan Numbers. Numbers itu kan diambil dari bahasa Yunani ya, Septuaginta. Tapi judul aslinya adalah Perjalanan di Padang Gurun, itu kitab Bilangan sebenarnya. Nah, maka di kitab Bilangan ini lebih jelas sebenarnya menggambarkan apa yang sebenarnya bangsa Israel lakukan selama bangsa Israel berada di Padang Gurun. Jadi kalau kita baca dalam kitab Bilangan, yang mereka lakukan hanyalah berperang, dan berperang. Itu juga dituliskan di dalam kitab Keluaran juga ya beberapa. Di dalam kitab Bilangan lebih jelas lagi dan lebih banyak lagi tentang peperangan yang telah dilalui bangsa Israel. Dan akhirnya sampai akhirnya Tuhan menunggu satu generasi, satu kelompok, satu bangsa yang siap berperang untuk melawan orang Filistin di Kanaan. Satu hal nanti yang sebenarnya membuat mereka tidak bisa masuk Kanaan dengan cepat adalah ketika diutus 12 pengintai. Nah, nanti kita baca ya. Diutus 12 pengintai ke tanah Kanaan. Dari 12 itu hanya 2 saja yang bilang bahwa oh gampang kok merebut tanah Kanaan. 10 pengintai lainnya mengatakan wah susah. Orang di sana tuh besar, kuat, kita seperti belalang. Mereka tuh bukan makan makanan seperti kita, tapi yang mereka makan tuh manusia. Lebay sekali. Itulah dari sanalah akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa bangsa ini belum siap berperang. Akhirnya 40 tahun mereka harus diputar melawan bangsa-bangsa yang lain, gitu kan? Sampai muncul satu generasi yang terbiasa untuk berperang. Gitu. Generasi budak sudah mati semua. Gitu ya, muncul satu generasi yang akhirnya terbiasa untuk berperang. Generasi budak yang akhirnya siap berperang itu hanya Yosua dan Kaleb, hanya 2 orang. Generasi budak yang siap berperang hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Maka mereka berhak untuk masuk ke dalam tanah Kanaan karena mereka siap untuk berperang. Generasi yang tidak siap berperang harus mati, diganti dengan generasi yang siap berperang. Nah, ya. Jadi sebenarnya semakin siap mentalitas kita untuk menerima janji, maka saya yakin dan percaya janji itu akan segera tiba. Nah, problemnya adalah kita nggak siap, gitu. Akan jadi malapetaka ketika orang yang begitu rakus dan begitu tidak bisa mengatur keuangan, tiba-tiba dia dikasih uang 1 miliar, jadi dikasih uang 1 miliar sekarang mungkin ini ya nilainya ya berapa miliar, 50 M gitu ya yang fantastis. Nah, bahaya, malapetaka pasti buat orang itu. Gitu. Tapi kalau orang yang tahu bagaimana dia mengatur uang dan mengelola uang, cukup dikasih uang mungkin 10 juta saja dalam waktu
beberapa tahun mungkin jadi 50 M gitu ya. Nah, itulah bedanya. Karena ada mentalitas yang berbeda. Nah, itu kira-kira. Terima kasih Mas Ginto, sudah lama sekali ini tidak mendengar suara Mas Ginto nih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gento, terima kasih juga Kak Bertus untuk tanggapannya. Untuk teman-teman yang baru hadir, pada malam hari ini kita membahas dari kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai Keluaran 16 ayat 36. Itu membahas mengenai bangsa Israel yang tengah dalam pelarian gitu. Saat ini berada di Mara dan Elim, dan kemudian di gurun Sin itu mereka mengalami kekurangan air. Kemudian Tuhan memberikan air di Mara tapi pahit, tidak ada yang dapat diminum. Kemudian mereka jalan sampai ke Elim. Nah, di Elim itu mendapati air yang manis bisa diminum, dan kemudian Tuhan juga memberikan mereka makanan, mana dan juga daging dari burung puyuh. Seperti itu. Silakan teman-teman, ada yang mau di-sharingkan lagi, saksian ataupun juga pertanyaan. Atau mungkin tadi Kak Bertus menawarkan bahwa bisa bertanya mungkin di luar bab ini gitu ya. Seandainya ada pertanyaan mengenai iman, atau ada hal yang dapat di-sharingkan, ya kalau ada pertanyaan yang mampu kami jawab, ya kami jawab. Kalau enggak, ya ditunda 2 minggu lagi, begitu. Oke. Apa nih? Oh, Kak Yus nih, silahkan Kak Yus. Oke, selamat malam ya. Ini topik menarik nih kalau udah bicara soal Mara, soal Elim. Wah, ini sebenarnya ya kalau kita baca ulang tuh sebenarnya perjalanan orang Israel tuh ya perjalanan cerminan dari perjalanan hidup kita sih sebenarnya ya. Kalau dipikir-pikir gitu. Mereka sampai di Mara, ya, orang-orang Israel itu. Terus apa yang terjadi? Wah, ngomel-ngomel kan karena wah ini kok kayak gini ya. Ini ngalamin apa ya? Mengalamin pahit lah ya loh kok kayak gini ya. Udah keluar dari apa? Udah keluar dari Mesir loh kok kayak kayak penderitaan yang ada juga. Mana nih ya? Janji Tuhan tuh katanya enak nih bakalan menerima tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Loh kok ini kok kita nyampe di Mara dan kita sengsara di sini gitu ya. Nah, itu kalau kita telusuri lebih jauh tuh Mara itu ya tentang sesuatu yang gak enak, sesuatu yang pahit gitu ya. Kayak kita minum obat aja. Ada emang yang suka minum obat? Enggak ya. Orang terpaksa minum obat karena sakit ya. Jadi dan obat rasanya apa? Ada nggak obat yang enak? Rasaku enggak ya. Semua obat itu pasti rasanya pahit, nggak enak dan pengen cepet-cepet banget kita hindari, pengen cepet-cepet berlalu dari lidah kita, tenggorokan kita, jadi nggak pahit lagi gitu ya. Nah, nah itu tapi itulah yang terjadi ya di Mara itu. Kita kadang-kadang mungkin kalau menurut saya mungkin kadang-kadang memang Tuhan perhadapkan dengan sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang tidak kita sangka-sangka, kita bisa jadi pahit dengan keadaan, pahit dengan orang, pahit dengan banyak hal gitu ya, pahit juga dengan loh kok cuacanya begini, padahal kan aku harusnya ini itu ini. Kita bisa pahit sama orang tua, bisa banyak hal lah ya, pahit bisa membuat hidup kita tuh jadi pahit ya. Ya jangan sampai lah ya, aku yakin dan percaya teman-teman di sini juga nggak orang-orang yang sudah dimerdekakan, aku pikir sudah lebih dewasa kalau menurut aku. Jadi bukan mental-mental anak-anak lagi ya yang harus dikasih bubur, tapi orang-orang yang sudah makanannya keras. Nah,
Tapi kadang-kadang walaupun kita udah berjalan sama Tuhan juga, tapi kadang-kadang memang kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sulit juga gitu ya. Yang kadang-kadang kita bertanya, Tuhan kok kayak gini ya? Aku udah pelayanan, aku udah setia, aku ini kok yang aku dapetin tuh pahit, kok sampai sekarang aku belum belum dapat pasangan, kok aku hidupku masih miskin, bisa banyak hal ya, bisa bisa banyak hal yang kita keluhkan. Kok jadi dibandingkan dengan teman-temanku yang lain, mereka tuh kok kayaknya yang hidupnya enak, ya termasuk saya gitu, saya compare dengan teman-teman saya yang lain, wah mereka hidupnya udah lebih enak, udah ala dan segala macam gitu, kalau kita compare dengan itu. Nah, kadang-kadang seolah-olah Tuhan tidak menyediakan yang kita perlukan, seolah-olah Tuhan diam dan memang Tuhan biarkan gitu ya, kita mengalami pahit gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang Tuhan mau ajarkan gitu ya, kalau menurut saya, seperti itu, pasti di balik segala sesuatu tuh adalah segala sesuatu pasti dalam rencananya, dalam rancangannya. Kita lahir di mana, besar di mana, kita kerja di mana, berada di mana, semua udah masuk dalam rancangannya. Nah, tapi di balik hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang pahit, yang buat kita kecewa, yang buat kita marah, mungkin benci dan segala macam itu, ternyata di balik itu sendiri tuh ada elimnya, kayak kita minum obat ya. Kita pahit rasanya obat, tapi kita harus telan itu. Supaya apa? Supaya kita sembuh. Nah, sehingga ya kita bisa ngerasain manfaatnya. Wah, kita udah seger lagi, kita sehat lagi, kita bisa berpikir waras lagi. Ya, hal itu. Jadi nggak serta merta gitu pahit aja sepanjang hidup gitu ya, nggak ada ngerasain manisnya. Aku rasa Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu ya, tapi Tuhan yang selalu merancang-rancangkan yang baik untuk setiap kita, merancang-rancangkan supaya kehidupan kita semakin hari semakin lebih dewasa dalam banyak hal. Dan memang itulah perjuangan kita gitu ya, nggak ya, tadi mungkin udah dijelaskan, yang masuk Kanaan itu orang-orang yang udah cukup dewasa, orang-orang yang bukan kekanak-kanakan, orang yang udah penuh dengan tanggung jawab, dan itulah upaya kita hari lepas hari gitu ya, itulah yang harus kita upayakan, kerjakan setiap hari untuk kita bisa memenangkan Kanaan itu. Karena nggak serta-merta nih kamu masuk ke Kanaan udah gitu doang, enggak, Tuhan didik kita terlebih dahulu gitu ya. Didikan itu sebenarnya kan nggak mudah. Didikan itu semuanya kan mematahkan semua keinginan-keinginan palsu kita gitu ya. Keinginan palsu itu apa? Semua yang nyaman, semua yang enak, supaya semua yang indah di mata kita gitu ya. Tapi itu belum tentu indah di mata Tuhan. Jadi cara pandang itu bukan cara pandang kita, tapi cara pandang Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk diri kita tuh seindah menurut dia gitu ya, sesempurna menurut pandangannya, bukan pandangan kita. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka salah mengerti dengan Tuhan gitu ya. Ini yang harus kita perbaiki. Ya, jadi walaupun kita pernah mungkin punya pengalaman yang begitu marah ya, begitu pahit. Nah, di balik itu pasti ada elimnya gitu, pasti ada manis-manisnya. Gimana caranya? Gimana caranya supaya kita menikmati manisnya? Nah, itu butuh proses untuk kita bisa, oh ternyata, nah, di ending-endingnya selalu begitu. Oh ternyata, wah untung ya. Tuhan ajarin aku begini. Jadi supaya kita mungkin beroleh bijaksana, beroleh apa? Beroleh kemerdekaan dari semua ajaran-ajaran sesat dunia ini, apalagi akhir-akhir zaman ini ya, wah, makin banyak aja orang yang, waduh, gimana gitu ya, makin kerasa sortirannya itu, makin kerasa saringannya itu ya. Kalau teman-teman lihat, kalau kita punya orang tua yang suka bikin kue itu kan ada saringannya juga ya, dia bikin tepung sampai benar-benar disaring sampai tidak ada lagi yang geronjol-geronjolnya gitu. Nah, kita tuh masuk saringan itu enggak gitu, kita lolos dari saringan itu enggak, karena makin ke atas, makin akhir zaman itu tuh diuji semua kesetiaan kita, cinta kita, apalagi ya, sejauh mana pengorbanan kita. Nah, itu tuh semakin kerasa di akhir zaman ini. Jadi yang kita kira di awal-awal dia berapi-api, nah kita lihat tahun depan masih bertahan nggak? Next tahun depan kita dapat berkat apa? Masih bisa tetap, hati kita tetap tidak berubah nggak untuk menyembah Tuhan? Makanya kalau saya berkali-kali saya mengingatkan diri saya, bahkan saya mengingatkan suami saya yang tercinta itu, supaya jangan terlena, jangan tertidur, jangan senang dengan zona-zona aman. Ini sebenarnya
pernyataan ini sebenarnya tepatnya itu untuk saya sih, bukan untuk dia. Karena aku rasa dia orangnya lebih tough dibandingkan dengan saya ya, karena dia orangnya nggak mikir, kalau udah Tuhan suruh nggak mikir. Mau itu gimana pun dia lebih berani. Kalau saya kan masih pertimbangan dia selama emak ya. Tapi hal yang semacam itu. Dan berlomba-lomba memang kita sampai sampai nggak usah dulu sampai garis finish lah. Setahun ini kita masih masih bisa punya target setia nggak sama Tuhan, masih bisa mengerjakan nggak yang Tuhan kerjakan. Nah, hari-hari ini kan banyak orang yang wah udah dapat ini, dapat itu dan segala macam. Udahlah, udah cukup hidup gua. Sampai di sini aja gitu ya. Sampai sini aja gua udah bersyukur. Nah, itu salah. Sebenarnya makin kita diberikan fasilitas banyak dari Tuhan, artinya tuntutannya juga semakin tinggi. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Tuhan udah berkati kita pekerjaan, berkati kita kondisi yang nyaman. Kebayang kalau negara kita bertikai ya. Tuhan berkati kita masih punya uang, tempat berteduh, dengan kita punya kendaraan bisa enak ke sana sini. Itu anugerah itu besar. Ya, masih punya orang tua, masih punya saudara-saudara, itu anugerah. Tapi bukan itu perlu kita syukuri, tapi artinya kan kita masih punya hal-hal yang lain yang perlu kita kerjakan untuk orang-orang yang mungkin nggak seberuntung kita, tapi mereka-mereka yang membutuhkan, yaitu mungkin ada keluarga kita atau siapa gitu ya. Nah, itu sih menurut saya. Jadi aku pikir kalau saya sendiri kalau udah rasa nyaman banget, dia segala-gala nyaman, ini apa segala, wah saya tuh Tuhan ini nggak bisa kayak gini. Saya mati kalau saya nyaman gitu. Kalau saya paksakan diri gitu. Jadi kadang kalau ketika kondisi nggak enak, hari-hari gini juga kita banyak diproses Tuhan juga ya, banyak kondisi yang nggak enak juga. Sampai apakah kita sampai saya kasih tahu sama suami saya, sama Bertus gitu, apa kita perlu sampai serendah-rendahnya menjadikan diri kita serendah-rendahnya agar banyak orang itu bisa mengalami Tuhan ya, atau apa gitu. Saya bilang gitu kan, karena ada satu hal yang mungkin nggak make sense buat kita, tapi kita harus belajar untuk merendahkan diri, merendahkan hati gitu ya. Nah, ini juga lagi proses untuk kita. Nah, jadi hal-hal semacam itu teman-teman. Jadi kalaupun kita sekarang mengalami hal yang pahit-pahit gitu ya, ya udahlah, jalan aja bersama Tuhan, karena kita tahu terlalu manis di depannya gitu loh. Asli itu terlalu manis ya. Kalau pahit bersama Tuhan itu kita tuh nggak apa ya? Kita tuh nggak akan ada pengharapan intinya. Tapi kecuali kalau kita pahit karena ulah kita sendiri, nah berarti kita siap menanggung. Ya kita siaplah kita menanggung apa yang kita yang membuat diri kita tuh jadi pahit. Jadi nggak berdamai dengan memang udah jalannya dari Tuhan gitu ya. Tapi kita berusaha untuk yang nyalahin orang lain, nyalahkan keadaan, nyalahkan segala macam gitu. Aku rasa itu nggak pilihan yang tepat sih ya. Itu membuat diri kita semakin pahit dalam segala hal. Dan apalagi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang tipe-tipe yang gampang pahit juga gitu dengan keadaan, gampang pahit dengan orang lain. Mungkin entah apalah latar belakangnya sampai gampang seperti itu ya, pasti ada dasarnya ya. Karena kenapa orang itu gampang pahit ya, karena dia pun mengalami kepahitan gitu ya, jadi dia gampang tuh memahitkan orang lain lagi gitu. Nah, itu yang harus kita cek hari lepas hari. Kalau kita nggak beres dengan hal itu, aku rasa ke depan kita nggak bisa survive, bukan nggak bisa survive apa, maksudnya ke depan akan semakin sengit lagi yang kita hadapi gitu ya. Dengan tekanan zaman ini, dengan tekanan ekonomi, dengan tekanan banyak hal. Dan aku rasa yang siap untuk ke depannya itu ya memang orang-orang yang memang terus menggantungkan diri sama Tuhan gitu. Wah, ini udah kepanjangan ya saudara, maaf ya. Saking senangnya aku dengan perikop ini gitu ya, karena wah ini hari-hari gini banyak banget nih orang-orang yang pahit gitu ya, dan saya juga mengalami hal itu masalahnya gitu ya. Lo kok kayak gini ya Tuhan ya. Wah, ini ada apa ya? Baru saya ingat, oh iya, di tengah-tengah marah itu ada Elim. Wah, Tuhan menyediakan. Nanti di Elim Tuhan menyediakan. Loh, yang Tuhan sediakan itu lebih fantastis dibandingkan rasa pahitnya gitu loh. Nah, tapi kita harus nikmati tuh pahit tuh. Nah, gitu. Nah, itu teman-teman. Maaf ya agak kelamaan, ini biasa mama loh saudara. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih sekali Kak Yusni. Tadi saya mencatat beberapa hal, atau mungkin ini bisa saya potong jadi 4 hal setidaknya. Untuk yang pertama,
zaman ini tuh sudah banyak sekali hal yang tidak terfilter ya, atau memang banyak sekali kesannya tuh apa ya, meresahkan kemakmuran kita sebagai manusia. Mulai dari berita dalam negeri ataupun berita dari luar negeri, entah itu ekonomi, politik, ideologi, kok kayaknya nggak ada yang bener loh, beritanya tuh kok trennya merah terus kan, nggak ada yang hijau gitu. entah ekonomi gitu kan, ngomongin saham, emas atau kripto atau apapun, itu kok kayaknya trennya merah terus turun terus. Belum lagi perang, belum lagi ideologi, belum lagi politik, itu kan sebentar lagi kita akan pesta demokrasi sekali lagi gitu. Nah, pernyataan Kak Yusni itu makin kuat lagi ketika saya mengetahui bahwa, ataupun juga kita mengetahui bahwa ya ancaman kelaparan juga salah satunya, bahwa perang itu ada satu rumor gitu ya, saya nggak tahu benar atau salah, ada satu rumor bahwa perang Rusia Ukraina yang berkepanjangan ini tuh di luar rencananya kan mereka cuma beberapa bulan doang selesai, terus selesai gitu kan. Satu menguasai negara lain dan perang itu akan selesai, tapi nyatanya perang itu tuh masih berkelanjutan sampai sekarang, entah kecil entah skalanya besar. Nah, baru kemudian argumentasi dari negara Rusia itu menyerang Ukraina gara-gara rebutan minyak gitu ya, atau minimal baru kali ini saya pernah mendengar yang namanya perang tuh untung nih, dalam tanda kutip untung tuh ya baru kali ini tuh, karena harga minyak tuh katanya naik dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya katakan dengan fakta ini adalah memang dunia sekarang itu kok makin lama makin gila ya. Terus apa sih yang menjadi pegangan kita gitu kan? Terus kita mesti ngapain kayak gitu? Anggapannya kalau ini orang yang main saham tuh mungkin tahu ya. Kalau saham itu turun atau emas itu turun, itu kan waktunya kita untuk beli lagi. Orang-orang atau influencer saham itu pasti bilang beli lagi, percayalah pasti akan naik gitu. Apalagi kalau emas itu kan safe haven, udah beli aja nanti pasti akan naik. Iya benar, tapi pertanyaannya buying powernya itu dari mana gitu loh. Belum tentu juga kita punya uang untuk injek sebanyak itu kan. Nah, sebetulnya dari sini saja kita bisa melihat bahwa dalam dunia makin gila ini, terus kita tuh harus ngapain ya? Terus kita mesti ngapain sih ya gitu. Terus kemudian untuk yang kedua itu mengenai di Mara dan juga di Elim. Tadi Kak Yusni sebenarnya sudah menjawab pertanyaan saya secara tidak langsung, bahwa karena di depan itu kan terlalu manis, di depan itu terlalu manis sehingga kita tidak mungkin untuk kembali. Nah, tetapi kalau misalkan mungkin beberapa teman di sini atau nanti ketika ada penonton dari YouTube yang mempertanyakan, dari mana kita bisa tahu bahwa di depan itu manis? Kan siapa tahu di depan itu pahit itu kan, kalau ngomongin peluang-peluang seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu barangkali itu nanti di sesi saya ya, di poin pertama itu nanti yang akan saya bongkar lebih lagi. Karena saya pun juga pernah bertanya demikian sebelum akhirnya saya bertobat. Ya, begitulah dulu saya. Kemudian untuk yang ketiga adalah ini mengenai bangsa Israel. Bangsa Israel itu kan sudah diselamatkan, terus kemudian tadi itu Kak Yusni tuh menjawab berkata-kata mengenai berlomba-lomba, nggak bisa enak-enakan doang gitu loh. Itu yang benar terjadi ya, bahwa kita mungkin punya banyak sekali mimpi, punya banyak sekali cita-cita, keinginan, tapi kemudian waktu kita menghadapi sebuah kenyataan, kan akhirnya timbul masalah gitu ya. Masalah itu kan selisih antara keinginan dengan kenyataan. Sekali lagi, masalah itu adalah selisih antara keinginan dengan kenyataan. Saya inginnya begini, tapi kenyataannya begitu. Nah, terus gimana? Nah, itu yang membuat orang tuh seringkali itu tidak setia dalam tanda kutip. Itu saya melengkapi pernyataan Kak Yusni. Kenapa? Terus kemudian orang tuh akhirnya putus asa atau apa? Ya lagi-lagi karena kita tuh punya keinginan, kita tuh punya banyak apa ya? Banyak impian gitu loh. Tapi ketika menghadapi kenyataan, kenyataannya aja begini kok. Ya lagi-lagi dari segi entah ekonomi, entah dari segi politik, entah dari segi ideologi manapun itu,
kenyataannya aja begini, terus gimana kita mau survive misalkan begitu. Tetapi tadi Kak Yusni menyatakan sebaliknya bahwa survive di sini itu kan artinya adalah berlomba-lomba tadi, siapa yang lebih dulu mencapai garis finish. Jangankan sampai garis finish, akhir tahun aja belum tentu bisa setia, tapi kan itu gunanya komunitas ya, sehingga menjaga kita untuk tetap setia. Itu yang bagi saya nomor 3. Nah, terus kemudian untuk yang keempat, saya baca lagi kok lupa mau ngomong apa. Sebentar. Nomor 4 yang saya udah ketemu. Tadi ketika saya mengatakan bahwa orang itu ketika kita semua punya banyak impian, kita punya banyak cita-cita, tapi kemudian ketika masalah di depan kita menghadapi sebuah realita yang umum, barangkali kita mengatakan itu kan realita pahit, padahal mungkin itu umum-umum saja, kita akan cenderung untuk mundur gitu ya. Kita akan cenderung untuk mundur, ya sudahlah, kehidupan saya sebelum ini kan juga sudah baik-baik saja. Sama seperti ketika bangsa Israel itu mengatakan, lah dulu saya di Mesir aja makan kuali, daging, dan roti penuh, daripada saya dibebaskan terus mati kelaparan. Padahal dia dijanjikan tanah yang penuh dengan madu dan pokoknya makmur sekali gitu. Nah, kenapa? Apa yang membuat manusia tuh begitu mudah ya, begitu mudah atau begitu mudah untuk tidak setia? Termasuk saya juga, tentu saja termasuk saya juga. Apa yang membuat manusia itu begitu mudah tidak setia, begitu panggilan itu seperti seolah-olah di nomor 2 kan, itu tuh dari mana? Nah, dalam sesi malam hari ini, setidaknya saya ingin sharing juga nanti di bagian saya mencatat ada 3 hal yang membuat kita itu tidak setia, tidak stick dengan keputusan awal gitu loh. Bangsa Israel kan sudah memutuskan untuk keluar dari perbudakan Mesir. Kemudian ketika mereka menghadapi kelaparan, mereka tuh ingin kembali lagi. Lah, mending aku balik ke Mesir lagi aja, wong itu enak kok gitu. Gak ada masalah apapun di sana sebenarnya. Terus kenapa aku harus bebas ya? Nah, tapi ketika di flashback kembali bahwa ketika mereka di Mesir, barangkali hidup mereka itu tidak lebih baik daripada mereka mati di padang gurun. Ya sama aja. Mereka kan cuma hanya menghadapi yang penting aku bisa makan. Tapi kan mereka tidak membayangkan yang namanya, tapi aku harus bekerja, diperbudak, dipukuli, bahkan waktu itu mereka tidak berpikir itu. Tapi yang penting mereka saat ini bisa makan. Nah, setidaknya ada 3 hal yang bisa saya sharingkan nanti mengenai apa sih yang membuat kita manusia itu begitu lemah. Artinya ketika kita memutuskan untuk istilahnya entah resolusi, entah ingin berubah, terus kemudian kok ada tarikan yang udah kamu tuh jangan kemana-mana, di sini aja hidupmu enak kok gitu. Nah, 3 hal itulah yang saya rasa adalah mengenai faktor-faktor dunia. Nah, itu nanti di bagian saya juga. Ya, kedepannya 2023, tadi Kak Yusni sempat menyinggung itu sebagai penutup dari saya juga. Saya juga nggak kalah panjang dari Kak Yusni. Sama aja. Nah, sebagai penutup, benar bahwa di tahun-tahun ke depan itu ada banyak sekali yang mesti kita hadapi bersama, entah secara individu, entah secara kelompok, entah secara kita sebagai warga negara, itu banyak sekali yang mesti kita tata gitu loh. Belum lagi isu mengenai metaverse kok tiba-tiba hilang, bukan berarti tiba-tiba hilang, tapi maksud saya isu itu kan tetap aja ada gitu ya. Kita akan menghadapi perkembangan teknologi yang lebih lagi, dan kedepannya tuh akan seru gitu loh. Akan banyak sekali yang bisa kita lakukan sebenarnya. Ada banyak chance, ada banyak kesempatan untuk berkembang, dan akan sangat disayangkan ketika di belakang itu masih ada yang mengikat kita untuk tidak kemana-mana. Ya, rasanya kalimat terakhir itu pernah saya sampaikan juga di Hub, tapi entah di kesempatan yang mana. Begitu tanggapan dari saya, Kak Yusni. Terima kasih banyak. Setidaknya sharing dari Kak Yusni itu menjadi pengantar dari sesi saya itu loh, sehingga nggak garing-garing amat. Tiba-tiba Leo ngomong ini kenapa ya gitu. Nah, tapi ternyata memang ada hubungannya di Marat dan di Elim, bahwa perjalanan bangsa Israel itu adalah sifat kita sendiri. Jadi ketika kita melihat kata-kata Israel dapat diganti dengan nama kita masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih Kak Yusni.
ada lagi satu lagi mungkin yang ingin memberikan kesaksian, sharing ataupun pertanyaan, silahkan.